Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes kabel PD buatan dari brand I2C yang punya kesaktian sangat hebat yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 132.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kesaktian kabel ini konon katanya bisa merubah berbagai macam protokol isi daya cepat dari adapter charger PD ke misalnya Xiaomi Turbo Charging 120 Watt, Oppo 120 Watt, Vivo Flash Charging 120 Watt, Huawei Supercharger 100 Watt, dan macam-macam lainnya. Nah, kali yang akan saya tes kabel PD ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 Watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support Vivo fast charging 18 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 Watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support Power Charging 45 Watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 Watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 2.0 100 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek. Ini support PD input daya 90 Watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel sakti ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapatkan dalam paket pembelian kabel PD I2C support daya 120 Watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Kemasannya cukup simpel sekali. Kemudian kita akan dapat kabel PD seperti ini. Di dalam kabel ini terdapat tali atau velcro untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Lalu dari sisi visi kabel ini menggunakan desain nylon braided seperti ini. Lanjut, dari sisi ujung kabel bagian out desainnya, nah ini ada warna biru muda seperti ini. Lanjut, lalu ini lihat ada tulisannya out dan gambar petir. Coba saya balik, tulisannya ada tulisan 120 Watt. Lalu kita lihat dari sisi port warna biru muda seperti ini. Lanjut, kita lihat dari sisi ujung C yang lain. Lihat ada tulisannya I2C, lalu ada semacam kayak logo seperti ini. Lalu ini bagian in, jadi ada tulisannya ya, bagian in dan out jangan dibolak-balik. In itu maksudnya digunakan untuk dicolokin ke adapter charger. Kemudian bagian out ini dicolokin ke ponsel ataupun powerbank ataupun device lainnya. Baik, lanjut kita bahas masalah build-in quality dari kabel I2C 120 Watt ini. Dari sisi nylon braidednya bisa kita lihat di sini, cukup rapi sekali pengerjaannya. Lihat. Kemudian coba kita lihat dari sisi finishing kepala kabel. Lihat bagian sini. Juga lumayan rapi, tidak jembret pengerjaannya. Lihat. Sangat rapi ya. Nah, oke, kita lihat dari sisi kepala kabel yang satunya. Nah, lihat juga cukup rapi. Dari sisi tulisan juga standar sesuai dengan yang lainnya. Bisa dilihat di sini. Nah, oke, sekarang coba kita lihat dari sisi perbandingan kabel lainnya. Coba ini saya ada kabel dari brand Anker. Nah, kalau dari brand Anker itu bisa kita bandingkan di sini. Lihat,
ini. Kalau Anker model nylon braidednya seperti ini Anker. Sedangkan ini itu sih, lihat. Kalau menurut saya malah pengerjaannya lebih rapi itu sih, lihat. Anker itu agak kurang glossy. Nah, lihat. Sedangkan itu sih cenderung glossy dan lebih rapi, terlihat lebih rapi, bisa dilihat di sini. Ini Anker, ini itu sih. Nah, ya, seperti itu. Coba kemudian kita lihat dari sisi tingkat kelenturan. Coba saya buka dahulu ini talinya. Nah, oke. Sebentar. Nah, seperti ini. Coba saya bandingkan dengan Anker. Tapi menurut saya ini tidak sebanding karena Anker itu support 240 watt 5 ampere. Sedangkan itu sih 120 watt. Kalau 120 watt itu 6 ampere. 6 dikali 20 volt. Nah, lihat ini. Coba kita lihat dari sisi tingkat kelenturan. Lihat. Masih lentur Anker. Lihat. Nah, ya. Anker cenderung pandai bergoyang ketika digoyang-goyang, lihat ini. Sedangkan itu sih agak kaku. Tapi coba kita bandingkan lagi dengan kabel bawaan Infinix. Ini support daya 100 watt 8 ampere. Lihat ini. Ini kabel PD bawaan Infinix. Coba ketiganya ini saya gabung, lihat ini. Nah, lihat. Nah, yang paling lentur Anker. Karena ya dia 5 ampere. Ampernya paling kecil. Kemudian lebih lentur lagi itu sih. Yang paling kaku ya kabel bawaan Infinix. Jadi kalau menurut saya secara build quality kabel PD itu sih ini ya sudah lebih dari cukup dari sisi nylon braided maupun tingkat kelenturan kabel. Baik, lanjut tes USB-C e-marker pada kabel I2C ini. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Finercy FNB58 sudah masuk pada USB-C e-marker. Sebagai bahan uji coba atau referensi lainnya, coba saya tes pada kabel yang misalnya ini dari brand Anker sebagai uji coba dahulu atau referensi. Lihat ini Anker Zolo yang secara di toko Anker dia support tulisannya 240 watt. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, sudah terhubung dengan baik. Ini yang namanya USB-C e-marker atau kabel yang ada USB-C e-marker itu seperti ini. Lihat. Dia speed USB 2.0, panjangnya kurang lebih maksimal 1 meter, voltnya 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 250 watt. Secara USB-C e-marker membaca seperti itu, tapi di toko Anker ditulis 240 watt. Oke, sekarang sudah saya cabut, lihat ini, dia akan hilang dan mencari kabel yang akan dihubungkan lagi. Oke, sekarang coba saya tes dari langsung kabel PD itu sih, lihat ini. Secara tulisan dia support ini, lihat 120 watt. Nah, tapi tidak dijelaskan 120 watt itu ampernya berapa ampere, voltnya berapa volt. Oke, langsung saja saya tes dengan menggunakan USB-C e-marker, itu bisa terbaca. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, terbaca. Lihat panjangnya 2-3 meter. Ini saya beli panjangnya 1,8, mendekati benar. Speednya USB 2.0. Nah, lihat dari sisi volt 20 volt, dari sisi ampere 5 ampere. Kalau ini dikalikan sama dengan 100 watt. Padahal secara tertulis 120 watt. 120 watt itu biasanya hasil dari perkalian 20 volt dikali 6 ampere sama dengan 120 watt. Tapi relnya tertulis seperti ini. Nah, ini yang over spesifikasi kabelnya atau USB-C e-marker pada USB Dr. Finercy ini yang bermasalah. Coba saya analisis dari kabel lainnya. Ini saya cabut. Intinya ini secara USB-C e-marker 100 watt atau 5 ampere. Nah, seperti itu. Oke. Saya coba, ini ada kabel dari brand Acmic Digiline. Lihat ini, Acmic Digiline. Ini support 100 watt. Nah, oke. Ini sebagai referensi lainnya. Oke, lihat saya hubungkan Acmic. Dia terbaca. Lihat menggunakan USB 3.2. Sangat bagus. Lihat dia 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di Acmic, memang dia support daya 100 watt. Oke. Sekarang coba referensi lainnya. Yang terakhir dari brand Cooktek. Ini Cooktek bawaan dari powerbank Cooktek yang support Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Lihat ini, ada tulisannya 6 ampere. Secara di sini juga ada tulisannya 6 ampere. Oke, saya hubungkan kabel PD-nya. Lihat ini. Nah, lihat ini dia speed USB 2.0
panjang maksimal 1 meter. Lihat ini. Secara volt dia 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 250 watt. Nah, yang kita bahas secara fokus itu ampernya 5 ampere. Nah, baik itu C maupun kabel QuickTech ini secara spesifikasi menurut saya 6 ampere tapi tertulis 5 ampere. Nah, seperti ini. Jadi kalau QuickTech kan nggak mungkin ya spesifikasinya tidak valid. Kalau menurut saya valid, padahal di sini tertulis 6 ampere, tapi di sini 5 ampere. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya USB-C marker pada USB Dr. Finercy FNB58 ini dia tidak mampu membaca kabel yang arusnya 6 ampere. Dia mampunya maksimal 5 ampere. Buktinya, semua kabel yang saya tes itu terbaca 5 ampere. Ada yang memang benar spesifikasinya real 5 ampere. Tapi pada I2C dan QuickTech ini dia 6 ampere, tapi di sini tertulis 5 ampere. Kalau saya menyebut seperti itu, sedangkan di Acmic maupun Anker memang secara spesifikasi dia 5 ampere. Nah, dan tertulis 5 ampere. Nah, kalau menurut saya seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Jadi menurut saya tetap I2C ini menunjukkan ampere 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt, kira-kira seperti itu. Kalau QuickTech ini mungkin dia 6 ampere dikali 48 volt menghasilkan sebuah hitung-hitungan 240 watt. Ada yang struktur dayanya seperti itu, mohon dikoreksi bila salah, intinya seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel. Nah, dalam tes kali ini saya akan menggunakan satu adapter charger untuk semua ponsel, yaitu Baseus GaN 100 watt. Nah, pertama coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Coba kita lihat status cuma di charging, tidak fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang coba kita cek dari sisi adapter charger, maksudnya USB Dr. Finercy versus stop kontak. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai 20 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finercy, struktur dayanya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Sudah sesuai ya. Jalan di standar charging Samsung 10 watt, real berada di daya 9,2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Bisa dilihat di sini ya, dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finercy. Nah, lihat ini ya, dari sisi stop kontak mencapai 14 watt. Sedangkan USB Dr. Finercy jalan di antara 10 sampai 9 watt. 10-nya lebih sedikit. Lihat pergerakan dayanya. Nah, ya makanya dari sisi notifikasi mengeluarkan status quick charging aktif karena dia berada di daya di atas 10 watt, sedikit. Nah, lihat tadi. Nah, ya seperti itu. Jadi secara notifikasi kabel ini support di quick charging Xiaomi 18 watt ya. Ke ponsel Xiaomi Redmi 9 juga support quick charging 18 watt real, kurang lebih di daya 9,9 sampai 10 watt, sedikit. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%. Indikator fast chargingnya aktif. Bisa dilihat di sini dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finercy versus stop kontak. Stop kontak mencapai 22 watt. USB Dr. Finercy membaca 8,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,3 watt. Realnya seperti ini. Dari teori, daya maksimal ponselnya fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 18%. Supercharging aktif, ada komanya petir double dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Coba saya taruh di sini. Nah, oke, saya matikan dahulu layarnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finercy versus stop kontak. Lihat
Ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, sudah saya tunggu lumayan sekitar 1 menit. Dayanya ternyata maksimal di 12 watt stop kontak, kemudian 4,8 volt struktur dayanya kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt. Nah, kalau dilihat dari sisi struktur daya seperti ini, ya dia jalan di standar charging Huawei 10 watt. Tapi secara notifikasi ya, dia jalan di supercharging protokol anggap 22,5 watt ya, adanya seperti ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%, petir double aktif, super fast charging aktif dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini, lihat. Dia masih naik dayanya, bisa kita lihat perkembangan dayanya ini. Nah, ini sudah naik di 25 watt stop kontak. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi, lihat 9,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19, sekian watt. Dari teori ponselnya support Samsung super fast charging 25 watt real, berada di daya sekitar 19-21 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 20%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Ternyata tidak ada komanya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Saya perjelas dahulu, lihat. Dari sisi stop kontak mencapai 19 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi bisa dilihat struktur dayanya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Nah, kalau seperti ini menurut saya jalan di fast charging Infinix 18 watt real, berada di daya sekali lagi 14,7 watt, tidak jalan di supercharger. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, dart charging aktif dan ada komanya dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Saya tata dahulu. Nah, lihat dari sisi stop kontak membaca mencapai 29 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,3 volt kali 2,5 atau 2,4 ampere sama dengan 23, sekian watt. Nah, ini sudah sesuai daya stabil sebuah ponsel dart charging itu ya sekitar 23-24 watt. Dari teori dart chargingnya 33 watt. Nah, biasanya daya stabil itu jalan di sekitar 50 sampai 70% dari daya maksimal yang ada. Misalnya ini, lihat 33 watt jalan di 23 watt, sama seperti kayak ponsel Infinix Hot 30. Biasanya dia supercharging 33 watt, jalannya ya juga sekitar di 20 watt sampai 23 watt, kurang lebih ya seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel I2C ini, support dart charging 33 watt real, berada di daya 23, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Stop kontak mencapai 48 watt, USB Dr. Finersi mencapai 4,2 ampere atau 42 watt. Jadi ini jalan di SuperVOOC 45 watt real, berada di daya 40 watt atau 43 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu ada komanya atau desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Lihat
dia mencapai pada daya 22 watt. Oh, masih naik, lihat ini. Walaupun tidak ada komanya, kita lebih baik berpacu pada struktur daya. Lihat, dia mencapai pada daya sekarang di 32 watt stop kontak. Lihat ini. Nah, lihat, dia mencapai 35 watt. Secara daya maksimal, ITEL-nya 45 watt. Lihat, dia maksimal di 37 watt tadi. Kemudian turun. Nah, ini menuju penurunan titik daya stabil. Lihat, stabilnya dia sekitar 29 watt. Dari teori, daya maksimalnya dia tadi 45 watt. Nah, seperti ini daya stabilnya dia. Cukup bagus sekali, walaupun tidak ada desimalnya atau komanya. Ini secara struktur daya menurut saya power chargingnya aktif. Cuman sekali lagi tidak ada desimalnya. Real berada di daya 27,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 17%, desimalnya aktif, turbo charging 67 watt aktif. Bisa dilihat di sini dengan menggunakan kabel I2C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik menuju titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik daya stop kontak 50-61 watt. Lihat dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai 6 ampere tadi, 5,9 ampere. Nah, ini sudah terjawab tentang struktur daya ampere itu sih. Dia support 6 ampere atau 5,9 ampere. Artinya memang benar kabel ini support 6 ampere. Nah, seperti itu. Lihat. Secara stop kontak sudah mencapai 67 watt. Sudah masuk di Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, lihat ini. Nah, cukup bagus sekali ya. Menggunakan adapter charger basis support Xiaomi Turbo Charging. Nah, lihat 6 ampere. Nah, ya, jadi terjawab sudah USB-C e-marker pada USB Dr. Finersi FNB58 itu tidak bisa membaca ampere 6 ampere. Dia mampunya membaca 5 ampere. Tapi kita lihat dari sisi struktur daya ini, lihat dia realnya tadi mencapai 6 ampere. Kemudian dia ini akan turun perlahan-lahan menuju titik daya stabil. Lihat, tapi stabilnya cukup lama sekali ya. Dia masih menyentuh di 62 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 13%, flash charging aktif dengan menggunakan kabel I2C. Oke, kita buat mode ponsel mati dahulu ya, untuk mengetahui biar dayanya stabil. Kalau Vivo biasanya seperti ini. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia restart. Nah, ini biasanya ada perubahan struktur daya, mungkin dari tidak flash charging atau fast charging atau bagaimana. Lihat dia langsung naik setelah dia restart. Nah, lihat ini. Dia mencapai pada titik daya 50 watt stop. Maksudnya 50 watt USB Dr. Finersi. Lihat. Dia ampernya 5,4 ampere, 52 watt. Nah, cukup bagus sekali. Nah, ini jalan di Vivo flash charging 80 watt karena dia dayanya realnya di atas 44 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel nyala. Saya nyalakan dahulu ponselnya untuk melihat dia ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini saya nyalakan. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 15%, flash charging aktif, ada desimalnya. Jadi cukup bagus sekali. Kabel I2C ini support Vivo flash charging berdasarkan tes hingga 80 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 19%. Ternyata dia mentok di fast charging. Bisa dilihat di sini. Tidak support hyper charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Lihat, dia mencapai 23 watt. Oh, lumayan bagus. Dia menyentuh di 25 watt. Nah, walaupun dari sisi notifikasi fast charging, tapi struktur dayanya bisa dilihat. Dia berada di daya ini
maksimal 31 watt. Cukup bagus sekali. Oh, 33 watt. Lihat ini. Nah, ya. Nah, kita tidak bisa hanya berpatokan pada notifikasi indikator ponsel saja, fast charging umpama. Lihat ini. Struktur dayanya secara USB definisi dia menyentuh di 35 watt. Nah, ini supercharger. Bahkan di atas supercharger. Kalau Infinix itu supercharger kan 33 watt. Anggap ini, lihat. Ternyata cukup bagus sekali performanya. Dia mencapai 4,4 ampere, 43 watt. Apakah ini masih bisa naik lagi? Lihat, 40. Oh, masih bisa naik. Cukup bagus sekali. Lihat. Oh, dia menyentuh di 51 watt stop kontak. Maksimalnya di 4,6 ampere, 42 watt. Nah, ini menurut saya support di Infinix fast charging 45 watt. Ada ya Infinix fast charging 45 watt. Karena dia di atas daya 33 watt sampai maksimalnya 45 watt. Lihat ini. Nah, ya, cukup bagus sekali. Kabel ini support di Infinix 45 watt. Baik, lanjut tes ke laptop. Ini saya ada Samsung Chromebook 4 yang support PD secara adapter charger bawaan 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, indikator nyala warna oranye. Oke, ini saya buat mode laptop mati biar stabil dayanya. Saya taruh dahulu atau saya tata dahulu laptopnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi versus stop kontak. Stop kontak mencapai 35 watt. Sedangkan struktur daya yang ada di USB definisi 14,9 volt kali 2 ampere sama dengan 30 watt. Nah, ini sama dengan kabel-kabel lainnya seperti Anker, Baseus, ataupun Akmik, ataupun lainnya. Dia rata-rata jalan di 30,5 watt atau kadang 29 watt. Cukup bagus sekali. Kabel ini bisa untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 atau laptop lainnya ya yang support PD. Ini contoh ke Samsung Chromebook 4. Secara spesifikasi 45 watt, daya maksimalnya real berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini menggunakan sistem operasi Windows 11 yang ada 2 jalur port charging, yaitu Type-C charging. Dia support daya 12 volt minimal. Kemudian ada Type-C full fungsi, dia support daya minimal 20 volt. Nah, coba langsung saya hubungkan ke yang Type-C full fungsi yang dayanya 20 volt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan lewat jalur Type-C full fungsi, indikator nyala warna oranye. Nah, ini yang Type-C full fungsi. Ini Type-C charging 12 volt, Type-C full fungsi 20 volt. Yang kita lihat kalau charging ke laptop seperti ini, jangan wattnya ya, tapi voltnya. Oke, saya taruh di sini dahulu laptopnya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi versus stop kontak. Lihat, stop kontak 20 volt. Oh, maksudnya 20 watt. Kemudian lihat yang ada di USB definisi struktur dayanya 19,9 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Dari sisi daya memang dia rendah 16 watt, tapi yang kita lihat sekali lagi voltnya. Lihat 19,9 volt ini ya 20 volt. Tidak mungkin 20 volt bulat, tidak mungkin, pasti berada di daya di bawah daya voltase maksimal. Lihat, jadi kabel ini bisa ya untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes charging ke power bank. Ini saya ada power bank QuickTech yang support secara input daya. Saya ambilkan dahulu packingnya. Lihat ini, secara seluruh daya support input ultra fast input 90 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat proses recharging mulai berjalan. Start dari baterai 16%. Kalau dilihat dari sisi struktur daya yang ada di digital display QuickTech, dia mencapai 83 watt. Bisa dilihat di sini. Nah, ini digital display QuickTech membaca seperti itu. Oke, sekarang coba saya lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi versus stop kontak. Nah, seperti ini. Stop kontak membaca 97 watt. Kemudian USB definisi struktur dayanya 19,6 volt kali 4,7 ampere sama dengan 93 watt. Nah, secara spesifikasi ini kan daya inputnya maksimal 90 watt. Jadi
USB driver ini sih agak sedikit error 3 watt. Kalau menurut saya seperti itu, berpacu pada daya maksimal input daya power bank QuickTech. Jadi ya anggap kita mengikuti USB driver ini sih ya. Jadi kabel ini maksimal atau bisa jalan relnya sekitar 93 watt untuk charging ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt. Baik, lanjut ke tahap tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk recharging ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2% dengan menggunakan kabel E2C. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek ponselnya. Lihat, sudah terisi 67% dalam waktu 30 menit. Artinya, per menit nambah lebih dari 2%. Nah, biasanya kalau saya menggunakan kabel dan adapter charger spesialis turbo charging dalam waktu 30 menit, terisi sekitar 75-80%. Nah ini, dalam waktu 30 menit, terisi 67%, agak sedikit di bawahnya. Anggap kemampuan speed chargingnya 11-12 dengan kabel spesialis turbo charging. Harap wajar ya, harap maklum karena ini kabel multi protokol turbo charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Dari sisi temperatur ponsel hangat normal, bahkan menurut saya dingin ini. Lihat, cuma 34 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 50, kita tunggu sebentar, di angka 52 derajat Celcius. Agak sedikit panas menyengat, tapi belum terlalu menyengat, wajar karena turbo chargingnya aktif. Dengan temperatur segini tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur chip kabel charger. Nah lihat ini, coba saya tes seperti ini. Lihat, sangat dingin. Lihat ini coba saya dekatkan seperti ini. Nah ya, sangat dingin. Nah, cuma 31 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 7 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah lihat, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 7 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD E2C yang memiliki kemampuan mengkonversi dari adapter charger PD ke protokol isi daya cepat berbeda-beda brand, mulai dari support turbo charging ataupun flash charging lainnya. Berdasarkan tes memiliki built-in quality yang cukup bagus sekali, kurang lebih ya setara lah 11-12 dengan kabel Anker. Lalu dari sisi kapasitas atau real ampernya, sudah saya tes kabel ini bisa mencapai 6 ampere dan sudah sesuai spesifikasi. Kalau 6 ampere dibawa ke 20 volt sama dengan 120 watt dan menurut saya real. Lanjut, dari sisi kemampuan fast chargingnya saya tes sekitar 15 alat tes, mulai dari ponsel fast charging, super fast charging, turbo charging hingga ke laptop dan power bank. Kabel ini gagal pada 2 alat tes, yaitu dia tidak support Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, supportnya di standar charging. Kemudian gagal di Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Secara notifikasi superchargernya aktif, tapi secara struktur daya dia jalan di daya 10 watt. Selebihnya dia support semua protokol fast charging, super fast charging, flash charging, turbo charging, super VOOC, direct charging ataupun lainnya. Jadi dari 15 alat tes cuma gagal 2. Menurut saya kabel ini benar-benar sakti atau nyaris sempurna. Lalu dari sisi kemampuan speed charging, menurut saya kabel ini ya tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk, ya sudah lebih dari cukup. Tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, mulai dari speed kondisi baterai 2% hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam lebih 7 menit. Nah, kemampuan seperti ini menurut saya setara dengan kabel dan adapter charger kurang lebih Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Dia berada pada speed charging full di atas 60 menit, ya kurang lebih antara 60 sampai 70 menit. Padahal secara ponsel ini kan turbo charging 60 watt, tapi menurut saya wajar ya, karena ini sekali lagi
kabel multi protokol turbocharging. Jadi dia membawa banyak kemampuan protokol turbocharging maupun supercharger. Tidak bisa disamakan dengan kabel dan adapter charging yang fokus pada protokol atau spesialis protokol isi daya cepat tertentu. Pasti dia kalah. Tapi keunggulan kabel ini, dia support banyak turbocharging, misalnya ke Oppo SuperVOOC, ke Realme Dart Charging, ke Xiaomi Turbo Charging, ke Vivo Flash Charging, ataupun lainnya. Jadi menurut saya kabel ini ya menurut saya lebih dari cukup atau nyaris sempurna kemampuan protokol isi daya cepatnya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel PD I2C ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel I2C ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.